Jadi materi hari ini yang 2 dan yang kemarin itu nanti kita unggah di Open Learning. Ada, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke materi yang kedua mengenai pengembangan student center learning dalam pembelajaran. Ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya tadi. Nah, teman-teman, kita saat ini pasti tahulah ya memasuki masa pandemi dan juga berbarengan dengan revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0. Nah, dengan hal itu pasti dinamika pembelajaran kita itu juga berkembang. Nah, dengan demikian dalam menetapkan tujuan pembelajaran seperti yang dikatakan Dick and Carey tadi dalam sesi sebelumnya, capaian pembelajaran selain kalau Dick and Carey tadi fokusnya adalah bagaimana itu kata kerjanya operasional untuk mengembangkan siswa, dan saya katakan juga tadi berarah ke HOT, leader order taking skill, untuk membuat tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran sama saja. Itu kita juga tadi di dalam konsepnya Dick and Carey perlu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Sebenarnya peserta didik atau siswa itu butuhnya pembelajaran arah yang kemana. Pasti siswa itu akan bosan ketika di dalam kelas itu diajarkan teori dari buku saja, diberikan materi saja. Tapi apalagi siswa saat ini yang sudah dari kecil mencari segala sesuatu dengan bantuan Google itu cepat. Maka pembelajaran sekarang itu bergerak ke arah kebutuhan yang berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center learning atau SCL. Nah, kita harus tahu karakteristik dan lingkungan peserta didik saat ini itu seperti apa kan gitu. Teman-teman, termasuk teman-teman ini ya, yang akan kita hadapi atau teman-teman yang akan besok diajar ketika menjadi guru atau PPL atau sejenisnya, itu adalah generasi post milenial, bukan lagi generasi milenial. Generasi milenial itu saya kan gitu. Tapi generasi post milenial itu adalah yang disebut dengan Z generation atau generasi Z. Nah, dalam proses perkembangannya, kalau generasi milenial itu adalah kelahiran tahun 80 sampai 2000 ya. Itu. Kemudian saya ini ya tumbuh sudah ada teknologi ya, sudah ada DVD, sudah ada perekam, sudah ada foto, tapi kan tidak seperti sekarang, semuanya ada dalam satu genggaman di HP.
Lah, kelahiran 2000 sampai sekarang, last generation itu adalah generasi Z, di mana generasi Z ini adalah orang yang paling banyak mendominasi bumi ini. Jadi anak-anak muda itu paling banyak. Kemudian anak-anak muda itu semuanya tumbuh dari kecil sampai sekarang itu sudah tahu yang namanya IG, sudah tahu yang namanya apa? Facebook, sudah tahu yang namanya Twitter, sudah tahu yang namanya Skype, LinkedIn, dan lain sebagainya. WhatsApp, apalagi sosial media, apalagi. Jadi kalian itu mulai dari ya SD mungkin ya, tumbuhmu itu sudah dengan gadget dan teknologi. Ini yang menjadi tantangan. Nah, dengan adanya kemampuan, dengan adanya perkembangan teknologi, messenger atau sosial media, itu tadi menjadikan generasi Z ini make a difference. Jadi berbeda dengan saya, berbeda dengan bapakmu, berbeda dengan ommu, ibumu, berbeda. Perbedaan ini sering menjadi konflik atau perdebatan. Nah, apa yang menjadi perdebatan? Ada 3 hal dalam kehidupan generasi Z. Karena dia tumbuh di media sosial, temennya ya banyak yang di media sosial, lingkungannya amfibi, dia punya lingkungan di HP-nya, di sosial medianya, dan dia punya lingkungan di keluarga yang ketemu langsung, apalagi di situasi pandemi seperti ini membuat generasi Z itu berbeda. Yang membedakan adalah 3 hal. Generasi sekarang itu PD-nya luar biasa. PD, confidence ya. Percaya diri. Percaya dirinya sangat tinggi. Jadi PD di media sosial, apalagi PD minta ampun. Kepedean itu semuanya dia pede. Ya, apa saja dia unggah di IG-nya, aktivitas apa saja dia unggah di IG-nya. Dengan media sosial dia berani chat dengan siapa saja. Dengan pola komunikasi yang kalian lakukan. Nah, ini confident, percaya diri. Nah, percaya dirinya ini kadang yang menjadi permasalahan antara kalian dan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya menganggap kalian kurang sopan karena perilaku kalian yang terlalu berani, terlalu pede. Dengan bahasamu ke temanmu, kamu lakukan ke orang yang lebih tua. Menurutmu itu ya biasa saja, pola komunikasi yang biasa antar manusia. Nah, ini menjadi problem yang pertama. Nah, seringkali overconfident tadi, ya kepercayaan diri tadi menjadikan permasalahan terkait apalagi pola komunikasi. Yang kedua, generasi Z itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Jadi harapannya sangat tinggi. Mudah baper dong. Siapa bilang yang generasi Z ini, ya memang kalian mudah baper, terbawa perasaan. Terbawa perasaan ini karena apa? Karena kalian, generasi Z ini, memiliki harapan yang sangat tinggi. Harapan apapun itu. Dengan temannya, dengan ibunya, dengan kakaknya, dengan dosennya. Nah, harapannya sangat tinggi. Karena PD, kalau harapannya sangat tinggi, dan kenyataan yang diterima itu berbeda dengan harapan,
maka akan terjadi permasalahan. Kalian akan sering turun motivasi, apalagi terbawa perasaan. Nah, ini karena ini high ekspektasi. Karena kaca yang kalian cermin itu di media sosial itu kan siapa yang ekspektasi apa namanya perilaku siapa yang kalian cermin di media sosial kan di media sosial itu dipenuhi oleh aktor-aktor media sosial yang sangat terkenal mungkin yang kemapanannya tinggi hidupnya apa namanya iya enak terus gitu kan. Nah kalau kita melihat itu dan sampai lupa pada siapa diri kita sebenarnya, kita terlalu high expectation, terlalu apa namanya memiliki harapan yang besar dalam hidup kita karena kita melihatnya yang tinggi-tinggi. Nah, ini akan menjadi permasalahan. Kalau sesuatu yang kita harapkan itu berbeda dengan kenyataannya, generasi Z ini mudah stres, mudah down, baper, curhatnya kemana-mana, nangis, temannya datang nangis lagi, cerita lagi, kan gitu. Apa tidak boleh toh apa namanya berekspektasi tinggi ya boleh, tapi kita juga harus melihat kemampuan dan ukuran diri kita. Yang ketiga, generasi Z ini sangat berorientasi kepada penghargaan. Contohnya saja, generasi Z sekarang ini sangat senang mendapatkan like di statusnya. Sangat senang kalau statusnya dilihat dan dikomentari positif oleh orang banyak. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Karena apa namanya? Mengharapkan penghargaan yang tinggi tadi yang sejajar dengan high expectation, kalau tidak sesuai dengan kenyataan dan penghargaan yang diterima tidak sesuai dengan harapan, ini bisa menjadi permasalahan pada generasi Z saat ini. Ini pasti kalian rasakan ya. Oke, inilah yang akan kita hadapi, siswa yang kita hadapi, anak SD sekarang, anak SMP sekarang, anak SMA sekarang, kalau saya ya anak kuliah sekarang, yang kita hadapi adalah mereka confident, high expectation, dan berorientasi kepada penghargaan. Kalian membuat status di media sosial, piknik, nongkrong di kafe, di mall, itu apa kalau bukan menunjukkan kegiatan teman-teman yang menginginkan ya sebenarnya dalam membuat status itu nanti diharapkan orang yang melihat itu memberikan apa ya pujian atau penghargaan. Jadi sekarang ini seperti itu. Nah, ini nular kepada orang-orang ibu-ibu kita ya seringnya foto, update status makan ke sana, piknik sana, foto gitu kan. Supaya apa? Dapat dipamerkan. Nah, ini kan dapat dipamerkan itu kan apa? Apa namanya? Penghargaan. Ingin mendapatkan penghargaan kalau dia mampu begitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Selanjutnya adalah apa namanya? Nah, ini. Orang dulu dan orang sekarang itu berbeda dengan apa namanya? Keinginan belajar atau proses pembelajarannya. Kalau bapak kita itu sukanya verbal, sesuatu yang ya nyata, dapat diraba. Jadi dulu alat pembelajaran itu globe, peta, itu dapat diraba, dapat ditunjuk gitu kan. Apalagi kerangka manusia itu sebagai alat pembelajaran kan, karena verbal. Kemudian yang kedua, orang tua kita itu sukanya sit and listen, mendengarkan dan berbicara. Jadi orang tua kita
pasti menginginkannya kita mendengarkan apa yang dia bicarakan. Ketika sekolah, karena seperti itu. Dan dia guru ya, butuh guru. Tapi sekarang beda, anak sekarang itu lebih visual. Jadi verbal, kalau dulu medianya nyata, sekarang ke visual. Ada LCD, ada video, ada gambar. Kalau dulu sit and listen, sekarang try and see. Apa? Mencoba dan melihat. Dari YouTube, dia lihat, kemudian dia coba ke dalam praktek. Kemudian kalau dulu guru menjadi utama, sekarang hanya fasilitator, hanya memfasilitasi saja. Kalau dulu konten, buat apa? Apa itu ilmu ekonomi? Sekarang proses. Ekonomi itu bagaimana bisa berjalan? Kalau dulu kurikulum center, sekarang learning centric. Kalau dulu close book ketika ujian close book, tutup buku karena soalnya adalah memindahkan soal dari buku ke dalam ujian. Sekarang open book and word karena sekarang soalnya harus menyelesaikan permasalahan hidup, bukan lagi teori di buku, tapi dari teori digunakan untuk menyelesaikan persoalan hidup. Oke, ini jadi itu lingkungan dan karakteristik peserta didik saat ini seperti itu. Nah, ini lingkungan pembelajaran 4.0 dan lingkungan pendidikan itu harus berkembang seiringan. Jadi industri 4.0 berkembang, pendidikan 4.0 juga harus berkembang. Jangan hanya pendidikan stagnan di pendidikan 1.0 gitu ya. Nah, ini saya kira tidak perlu revolusi industri. Kemudian ini yang sudah saya pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, industri 4.0 itu mobile device. Jadi siswa dan guru saat ini semuanya memiliki mobile device dan ketergantungannya dengan mobile device sangat tinggi. Lot platform, ketergantungan dengan jaringan, dengan internet sangat tinggi. Mendeteksi lokasi itu sangat mudah. Maka kita kemana-mana menggunakan Google Maps sangat mudah untuk sampai. Nah, kegiatan kita sehari-hari membuat makalah, mengerjakan tugas, itu sudah penyatuan antara human, kita yang membuat, dan mesin yang membantu. Maksudnya apa? Ya kita membuat makalah, mesin yang membantu mencarikan sumber, kita tinggal ketik di Google, kita ambil referensi, kita tempatkan. Kemudian deteksi saat ini sudah menggunakan sandinya, bukan lagi kuncinya, bukan lagi kunci manual, tapi sandi di HP sudah menggunakan deteksi sidik jari, deteksi retina dan lain sebagainya. Kemudian saat ini ya 3D printing sudah mulai muncul, ya jadi penting. Kemudian big data, Google big data, kemudian smart sensor itu ya lampu sekarang bisa kita hidupkan dari sini meskipun di rumah, karena smart sensor. Kemudian multiple consumer proofing, kemudian kita saat ini sudah ada argumen reality, menggunakan argumen reality, cloud computing. Cloud computing itu seperti apa? Dropbox, seperti Google Drive, OneDrive. Jadi kita menyimpan tidak lagi di hard disk, tetapi di cloud computing. Itu, nah ini pendidikan, kemudian student centered learning. Nah maka untuk mensiasati perkembangan generasi yang seperti itu, anak-anak kita yang seperti itu, kalau hanya diajarkan teacher sentris, mereka akan stres, maka kita dekatkan dengan student centered learning atau SCL. Nah, SCL itu adalah bagaimana pembelajaran atau paradigma pembelajaran aktif itu pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan guru sebagai fasilitator.
Ini menitik perhatian pada pembelajaran aktif, penekanan pada pembelajaran pemahaman mendalam, peningkatan tanggung jawab, kemandirian, akuntabilitas siswa, independensi antara dosen dan mahasiswa, saling menghormati dalam hubungan dosen dan mahasiswa. Jadi dosen tidak lagi seperti dulu ketika orang tuamu bercerita dosennya diktator, kalau tidak ngikut dosennya sampai nggak nilainya muncul, dulu siswanya takut, tapi sekarang tidak. Sekarang adalah yang terjadi adalah saling menghargai antara dosen dan mahasiswa yang berkolaborasi. Kemudian saling reflektif terhadap proses pembelajaran baik oleh dosen ataupun mahasiswa. Saat ini kalau dosennya itu detektor pengen menang sendiri di demo itu sama mahasiswanya. Jadi bagaimana saat ini adalah saling menghormati, dosen menghormati mahasiswa atau guru menghormati siswa, siswa menghormati gurunya. Jadi seperti itu. Jadi dalam SJN. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa harus student center learning? Kalau begini, dulu kita diajar, kemudian diberi buku, belajar setiap malam, reading and hard working, yang diingat goal of Excel itu paling tinggi hanya 20%. Yang sampai sekarang diingat. Contoh, sekarang kalian masih ingat tidak bagaimana menyelesaikan soal ujian nasional matematika? Hilang. Kemudian, watching a video, melihat video, itu nyantol 30%. Watching a demonstration, saying doing a location, jadi melihat langsung apa yang dilakukan, itu nyantol 70%. Tetapi kalau giving a talk, bagaimana saling berbicara, mencari sumber bersama, kemudian mempresentasikan, mencari pengalaman belajar bersama, kemudian doing the real thing, jadi kita belajar sesuai dengan konteks yang ada dalam kehidupan, maka pembelajaran itu akan membekas 90% dalam diri kita. Sehingga konsep student center learning berpusat pada siswa, kemudian kontekstual, itu akan diharapkan akan dapat membekaskan pengalaman belajar 90% kepada siswa. Nah, kemudian model pembelajaran banyak sekali, ada small group discussion, ada role play and simulation, ada discovery learning, ada self-developed learning, ada cooperative learning, ada collaborative learning, ada contextual learning, ada project based learning, ada problem based learning, gitu kan. Ini saya kira tidak perlu saya sampaikan karena ini harusnya sudah disampaikan dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Oh ya, kalian strategi semester ini ya? Halo? Iya, Pak. Nah, ini sudah disampaikan ini. 9 model pembelajaran sudah disampaikan. Ini ya. Siapa? Pengamunya siapa? Sudah, Pak. Bu Titik Ulfatun. Ah ya, kalau Bu Titik sudah. Ada yang selain Bu Titik? Pak Joko, Pak. Nah, sudah disampaikan ini. 9 moda pembelajaran. Ini yang menopang pembelajaran ke depan ini paling tidak guru itu harus menggunakan 9 model ini dikontekskan dengan materi yang sesuai. Jadi lihat materi, kemudian padukan dengan model atau metode pembelajaran yang pas. Gitu. Jadi ini tidak perlu saya sampaikan lagi karena sudah ada dalam strategi pembelajaran. Itu barangkali, ini sudah jam berapa ini? Sudah 1 jam ya, sudah 1 jam. Video ini akan saya pecah 2 nanti. Yang pertama tadi, kemudian yang ini, yang terakhir ini, nanti bersama-sama kita unggah di YouTube dan dapat di-play,
di open learning bersama dengan umpan balik dari mahasiswa. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada,